Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Pertolongan Miss Riri. Setelah melewati berbagai rintangan dan ujian, akhirnya Jenner berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh Miss Riri dan Bu Brenda, istri pertama Juragan Sadi. Kini, Jenner berada di terminal. Tujuannya saat ini adalah kota J. Jenner berbekal uang pemberian Miss Rere dan juga berkas-berkas pentingnya yang sudah disiapkan oleh orang suruhan Bu Brenda. Hanya ijazah yang belum ia bawa, karena masih ada di sekolah. Pengambilan ijazah masih sebulan lagi. Tapi karena insiden seperti ini, ia hanya bisa pasrah. Biarlah ijazahnya di sekolah dulu suatu saat. Bila keadaan sudah aman, ia akan kembali lagi ke kota B. Ini ada sedikit uang buat pegangan Y selama di kota J. Masalah ijazah nanti akan Eike bantu urus dan kirimkan ke tempat Y di kota. Ujar Miss Rere dengan memberikan beberapa lembar uang berwarna merah. Makasih ya Miss, kita baru bertemu tapi Miss Rere udah baik banget sama Jenner. Pokoknya Jenner gak akan ngelupain jasa Miss Rere. Ucap Jenner tulus. Cukup Y jaga diri baik-baik. Suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Dan Y harus sudah bisa berdiri di atas kaki Y sendiri. Siap Miss, sekali lagi terima kasih. Dan sampaikan juga terima kasihku kepada Bu Brenda. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Miss Rere, Jenner segera menaiki bis yang akan membawanya ke kota J. Perasaan Jenner begitu campur aduk saat ini. Antara senang karena terbebas dari ibu tiri dan kedua saudaranya, juga terbebas dari pernikahan paksa dengan seorang kakek tua beristri 4. Tapi ia juga merasa sedih kala harus meninggalkan tanah kelahirannya dan meninggalkan semua aset peninggalan orang tuanya di tangan iblis seperti Arini dan anak-anaknya. Jenner hanya bisa mengelah nafasnya panjang. Lalu ia mencoba untuk tidur karena perjalanan masih panjang. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya Jenner kini sampai di kota J, kota yang katanya kota metropolitan, dan ibu kota negara ini. Jenner menghirup dalam-dalam aroma udara di kota J. Sangat berdebu dan banyak polusi, tidak seperti di kotanya yang masih sejuk dan asri. Jenner mengedarkan pandangannya ke segala arah, lalu tiba-tiba matanya menangkap beberapa sosok pria bertubuh besar dan tegap. Sesaat mata mereka bertemu, dan secepat kilat Jenner berlari untuk menghindarinya. Jenner sangat yakin itu adalah orang suruhannya Juragan Sadi. Jenner berlari dan terus berlari, menghindari kejaran orang-orang itu. Hingga ia menerobos masuk ke dalam kawasan perumahan elit. Dia berlari dan melihat sebuah pagar rumah yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, Jenner memasukinya dan bersembunyi di dalam pos satpam. Entah kemana perginya satpam itu, hingga teledor meninggalkan pos kosong dengan pintu gerbang tidak terkunci. Jenner dapat melihat beberapa orang yang mengejarnya tadi berhenti di depan pagar itu dengan nafas yang terengah-engah seperti dirinya. Sial, kita kehilangan jejaknya lagi kan? Kata si A kesal. Terus gimana nih? Itu ada 2-3 jalan, lurus kanan dan kiri. Dia nggak mungkin lurus, karena pasti kalau lurus dia kelihatan oleh kita. Bener. Ya udah gini aja, kalian berdua ke kiri, aku sama dia ke kanan. Akhirnya keempat orang itu berpencar menjadi 2 bagian, yang satu ke kanan dan yang satu lagi ke kiri. Untuk sesaat, Jenner bisa bernafas lega, karena beberapa orang yang mengejarnya kini telah pergi. Namun, tiba-tiba jantungnya kembali berdetak kencang, tatkala ia dikejutkan oleh suara seseorang. Bersambung.